Shalom dan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang terkasih, yang menjadi firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 hingga ayat 21. Dibuka Alkitabnya, 1 Yohanes 4 ayat 20 hingga ayat 21, beginilah firman Tuhan. Jikalau seseorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Siapa nih di sini anak-anak sekolah minggu yang sayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Ya, semua kita tentu sayang sama Tuhan Yesus. Jadi, kalau sayang sama Tuhan Yesus itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sayang sama Tuhan, tentu kita akan dengan senang hati melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, tentu kita akan berusaha untuk tidak melakukan hal yang Tuhan tidak senangi. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus rajin ke gereja, berdoa, memuji Tuhan, begitu juga dengan mengasihi sesama manusia. Sekarang kita mau main sebuah permainan singkat. Judulnya Sayang Sesama. Aturannya begini. Kalau Amang bilang sayang teman, kalian peluk teman yang ada di sebelah kita. Jadi Amang, aku tidak ada teman di sebelahku. Pura-pura aja dipeluk ya. Jadi, kalau Amang bilang, sayang teman, sayang teman. Misalnya, adik-adik langsung peluk teman yang di sebelahnya. Bisa? Mengerti? Oke, kita coba. Sayang teman. Iya, peluk teman yang ada di sebelahnya. Jadi, kalau Amang bilang marah sama teman, kalian cemberut. Bagaimana muka cemberut? Mukanya jelek. Ya, mukanya jelek. Mukanya jelek, kemudian buang muka. Jangan dilihat temannya yang ada di sebelahnya. Ya, paham? Kalau sayang teman tadi bagaimana Amang bilang? Kalau Amang bilang sayang teman, peluk teman yang atau rangkul teman yang ada di sampingnya. Kalau Amang bilang marahin teman, ya, kalian mukanya cemberut dan buang muka, tidak mau melihat temannya. Oke, kita coba. Sayang teman. Iya, pintar. Sekarang marahin teman. Iya, pintar. Kalau begini bagaimana? Kalau Amang bilang sayang sama Tuhan Yesus. Iya, tentu semuanya dirangkul, yang ada di sampingnya, yang ada di depannya, yang ada di belakangnya, yang ada di sebelah kirinya. Ya. Sekarang gini adik-adik sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu pernah tidak bertengkar, berkelahi sama temannya? Siapa di sini yang pernah berkelahi? Bertengkar sama temannya? Banyak juga ya ternyata dengan anak sekolah minggu yang bertengkar, yang berkelahi sama temannya. Jadi, terkadang kita mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Tetapi, kita tidak mengasihi
sesama kita. Padahal firman Tuhan tadi mengatakan, kalau seseorang itu mengasihi Allah, tetapi dia membenci saudaranya, maka dia adalah pendusta, pembohong. Jadi pembohong, kalau kita mengatakan, saya mengasihi Tuhan, tapi temannya dibenci. Tapi kalau temannya meminjam mainan, kita marah. Tapi kalau temannya meminta bantuan, kita tidak mau. Tapi kalau temannya kesusahan, kita biarkan. Kita cuekin. Itu sama halnya kita sebagai seorang yang pembohong atau pendusta. Jadi firman Tuhan mengatakan kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan Allah, kita juga harus mau mengasihi sesama kita yang ada di sekitar kita. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengajari kita, mengasihi Tuhan itu tidak cukup hanya di mulut. Semua adik-adik sekolah minggu bisa mengatakan, aku mengasihi Tuhan. Coba kita katakan semua, aku mengasihi Tuhan Yesus. Ya, semuanya bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan Yesus. Tapi tidak boleh hanya di mulut saja. Tapi ucapan yang kita ungkapkan tadi, kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kita harus buktikan. Bagaimana cara buktikannya, Bang? Tuhan Yesus kan tidak kelihatan. Nah, itulah sebabnya tadi dikatakan, barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ya. Jadi, nggak mungkin kita mengatakan aku mengasihi Yesus. Sementara teman-teman yang kita lihat aja, tidak bisa kita kasihi. Bagaimana kita mengasihi Yesus yang tidak kelihatan? Itu artinya adik-adik sekolah minggu, kita diinginkan. Kita diajari ya, untuk mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan itu dengan cara mengasihi teman-teman kita yang kelihatan. Mana teman-teman kita yang kelihatan? Ini. Yang duduk di depan kita, yang duduk di sebelah kanan kita, yang duduk di sebelah kiri kita, yang duduk di belakang kita. Jadi, bagaimana kita caranya menunjukkan kalau kita mengasihi teman kita? Bagaimana caranya kita mengasihi sesama kita? Ada yang boleh menjawab? Ada yang bisa menjawab? Iya, pintar. Caranya misalnya mau berbagi, ya, berbagi makanan, ya, berbagi hal-hal yang baik, mau membantu, mau menolong, tidak menghina, tidak mengejek, mau memaafkan, tidak membenci, saling mendoakan, saling mendukung, banyak sekali. Contoh dari mengasihi sesama. Sekarang coba lihat apa yang ada di tangan Amang. Ya, di tangan Amang sekarang ada 2 buah senter. Yang satu, yang sebelah kanan ini, senternya menyala. Hidup lampunya kan? Iya. Yang di sebelah kiri, senternya dalam keadaan mati. Ya, di sebelah kanan, senternya hidup. Di sebelah kiri, senternya mati. Jadi, anak yang mengasihi Tuhan dan sesama, ini seperti senter yang menyala. Kenapa gitu? Iya, karena hatinya terang dan bisa dilihat oleh semua orang. Karena hatinya baik, sehingga kebaikannya bisa dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau kita mengasihi sesama, kasih kita itu akan bisa dirasakan dan dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirasakan, dilihat, dan dinikmati. Dan anak-anak sekolah minggu yang mengatakan dia mengasihi Tuhan, tetapi membenci temannya, tidak mau sayang sama temannya, itu seperti senter yang di sebelah kiri Amang. Senternya mati. Ya, dia mengatakan dia mengasihi Tuhan, tapi dia tidak mau mengasihi temannya. Katanya terang, tetapi tidak ada cahaya.
Sama seperti senter ini. Ya, tentu kita semua mau menjadi anak-anak terang kan? Iya, kalau kita mau menjadi anak-anak terang, ayo kita praktekkan berbicara baik kepada teman, berbagi dengan teman yang membutuhkan, memaafkan saat ada yang membuat kita marah atau jengkel. Oke? Oke, sekarang kita sampai kepada sebuah pertanyaan. Amang mau memperhatikan siapa di antara kita yang memperhatikan khotbah tadi. Pasti bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang dikatakan oleh Alkitab tadi tentang orang yang mengatakan mengasihi Tuhan tetapi membenci saudaranya? Apa jawabnya? Iya, dia adalah pendusta. Yang kedua, bagaimana kita menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan? Ada yang bisa jawab? Iya, apa jawabnya? Iya, mengasihi sesama. Inilah yang Tuhan inginkan pada kita pada saat ini, sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan tulus dan mengasihi sesama dengan sukacita. Amin. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Ajari kami untuk mengasihi Engkau dan mengasihi teman-teman kami. Tolong kami supaya menjadi anak yang penuh kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.